waktu itu ketika ada telepon dari papa gitu ya, kan ada waktu-waktu tertentu gitu ya bisa ditelepon. Papa tuh selalu bilang, kamu kuatkan hati ya. Papa merasa kita harus mengakuinya di depan jemaat gitu. Entahlah nanti bagaimana nasib papa gitu ya. Apakah papa tetap bisa jadi hamba Tuhan atau tidak? Ya itu biar nantilah gitu. Tapi papa merasa kita harus akuin gitu supaya juga tidak ada beban gitu ya di dalam hatinya gitu. Ini Danu tadi ceritakan masuk ke kamar yang kecil di tempat yang agak menyeramkan. Prosesnya panjang sampai seperti itu, harus minta izin lagi atau menyampaikan kepada orang tua, minta restu ya. Keisha, bagaimana ceritanya? Dimasukin ke kamar apa nanti? Jadi gini Tante, ketika aku pengakuan malam itu ya, itu Papa sudah katakan tolong jangan ada komunikasi lagi sama Danu gitu ya. Jadi waktu itu handphoneku pun juga disita dulu lah, dalam artian sini disimpan dulu handphonenya ya, supaya jangan telepon Danu dulu gitu. Biarlah kondisinya tenang dulu gitu ya. Nah pada saat itu Papa memang sudah bilang sama saya, Keisha, kamu apa yang kamu lakukan itu fatal gitu ya. Papa nih punya tanggung jawab moral yang besar gitu ya terhadap pelayanan gitu ya. Papa sendiri bilang, yuk kita sama-sama harus akui ini gitu ya. Jadi pertama kali saya ingat sekali gitu ya, Papa itu panggil staf pekerja dulu awalnya. Itu pertama kali ya, Papa panggil ke rumah gitu ya, yuk kumpul di rumah dulu, ada yang mau disampaikan gitu ya. Akhirnya itulah pertama kali saya mengakui kesalahan saya di depan pengerja. Di depan pengerja gitu ya, pengerja yang inti gitu ya, pekerja di pastori gitu ya. Jadi saya akui, saya minta maaf, bahkan saya berlutut satu persatu sama mereka gitu ya, untuk supaya dimaafkan gitu ya. Pada saat itu nggak ada perasaan rebel lagi ya? Waktu itu saya lebih banyak seperti menyerah gitu Tante, menyerah aja gitu deh, ikutin karena deh. Tahu salah. Iya, gitu. Waktu itu perasaannya udah deh ikutin apa kata Papa karena saya memang sudah salah gitu ya. Tapi di situ saya belum benar-benar ada pemulihan dengan Tuhan gitu ya, baru mengikuti aja deh apa kata Papa gitu ya, karena saya udah berbuat salah gitu sama dia gitu ya. Lalu juga beberapa hari kemudian Papa bilang, yuk kamu harus akuin kesalahan sama keluarga besar, sama om, tante gitu ya. Akhirnya dikumpulin juga gitu saudara-saudara dari Mama gitu ya. Disitulah kami mengakui, dan sama Tante, saya meminta maaf, lalu saya berlutut satu persatu sama mereka gitu ya. Sampai waktu itu tercetus gitu ya, Papa bilang, sepertinya kami harus mengakuinya di depan jemaat gitu. Waktu itu yang saya ingat keluarga gitu ya, keluarga besar itu juga masih yang cobalah tunggu dulu gitu ya, tahan dulu. Kita pikir-pikir dulu lah, apa jemaat nanti nggak kaget gitu ya dengan keadaan seperti ini gitu ya. Mungkin nggak semua tahu begitu ya. Apakah perlu gitu ya? Apakah perlu diakui di depan jemaat, seluruh jemaat gitu ya? Tapi waktu itu Papa bilang, ya biar saya terus mencari Tuhan gitulah, mencari kehendak Tuhan gitu ya. Biar kita sama-sama berdoa terus ya gitu ya. Tapi
beberapa hari kemudian Papa terpikir bahwa karena Papa dan Mama juga bersama jemaat mendirikan sekolah gitu ya, ada guru-guru yang di bawah naungan mereka. Papa berpikir, yuk kita harus akuin juga sama guru-guru gitu ya. Sama waktu itu seluruh guru-guru gitu ya, dikumpulkan di aula gitu. Disitulah juga saya meminta maaf, saya mengakui kesalahan saya. Ini udah 3 kali nih ya? Udah 3 kali. Okay. Disitulah juga saya berlutut satu persatu gitu ya sama mereka. Yang ada tuh tangisan gitu ya, tangisan guru-guru juga gitu ya. Bahkan tuh ada yang nggak mau gitu, saking kasihannya sama saya tuh jangan berlutut gitu kan. Tapi waktu itu saya tetap lakukan. Dan waktu itu hati saya juga masih sama, Tante. Saya lakukan ini karena saya sudah berbuat salah sama orang tua saya waktu itu gitu ya. Jadi papa mama saya sudah menanggung malu, jadi saya harus lakukan. Waktu itu saya masih melakukannya karena papa mama gitu ya. Bahkan di proses itu saya berpikir gitu, sebenarnya adil gak sih saya begini gitu ya. Kan yang melakukan dosa tuh bukan cuma saya gitu. Cuman saya akui gitu, kesalahan saya ini kelihatan gitu ya. Kelihatan, nggak bisa ditutupin gitu ya, nggak bisa ditutupin. Tapi kan setiap orang saya masih ada di dalam hati saya sebenarnya masih ada pemberontakan, pertanyaan-pertanyaan, apakah ini adil buat saya gitu kan. Tapi pada waktu itu saya cuma berpikir, ya saya sudah melakukan kesalahan sama papa mama gitu kan. Saya lakukanlah, saya belajar taatlah sama mereka gitu ya. Selama ini saya berontak terus sama mereka gitu ya. Sampai suatu ketika papa saya bilang, bagaimana kalau kamu tinggal dulu ya di satu tempat biar dibina. Biar kamu tenang dulu lah gitu. Biar papa mama juga bisa berdoa sama Tuhan juga dengan tenang gitu kan. Akhirnya diputuskan saya dititipkan dulu di namanya Rumah Pengharapan Baru. Entah masih adakah saat ini, kalau ada saya sungguh berterima kasih, bersyukur bisa pernah ada di sana gitu ya, di daerah Lembang. Sama saya tidak boleh berkomunikasi, jadi handphone itu dititipkan di yang jaga gitu ya. Jadi otomatis saya nggak bisa berhubungan juga sama Danu gitu ya. Disitulah yang ternyata jadi momen saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Pemulihan langsung gitu ya bersama Tuhan. So amazing. Karena di tempat itu banyak wanita-wanita yang juga sama seperti saya gitu ya. Dengan cerita yang berbeda tapi kondisinya sama seperti saya. Juga banyak anak-anak bayi gitu ya yang terlantar di sana, ditampung di sana. Jadi secara tidak langsung sebenarnya saya lagi dipersiapkan gitu ya untuk bagaimana menghadapi bayi gitu-gitu. Waktu itu ketika ada telepon dari papa gitu ya, kan ada waktu-waktu tertentu gitu ya bisa ditelepon. Papa tuh selalu bilang, kamu kuatkan hati ya. Papa merasa kita harus mengakuinya di depan jemaat gitu. Entahlah nanti bagaimana nasib papa gitu ya, apakah papa tetap bisa jadi hamba Tuhan atau tidak, ya itu biar nantilah gitu. Tapi papa merasa kita harus akuin gitu supaya juga tidak ada beban gitu ya di dalam hatinya gitu. Oke, mundur sedikit, Keisha, perjumpaan dengan Tuhannya seperti apa? Kalau Danu kan dari pembacaan firman nih. Iya. Nah kalau Keisha gimana ceritanya? Nah itu dia Tante, kita kan sebenarnya nggak tahu gitu ya. Saya juga nggak tahu kabar dia bagaimana gitu kan. Dan waktu itu karena banyak waktu luang, otomatis yang bisa saya lakukan adalah membaca Alkitab. Jadi itu juga kami sama-sama nggak tahu gitu kan, saya nggak tahu prosesnya dia waktu itu bagaimana gitu. Jadi saya tuh ingat sekali gitu ya di momen-momen, aduh saya masih ada rebel-rebel itu aduh kok kayaknya nggak adil gitu nih gitu ya. Kan yang melakukan dosa, saya selalu seperti itu berpikirnya. Yang melakukan dosa kan bukan cuma saya doang gitu. Tapi kenapa ya saya harus mengaku ini? Ini kan seperti kayak membuka aib di hadapan banyak orang gitu kan. Apakah perlu sampai segininya gitu? Saya merasa apakah saya harus sampai seperti ini ya gitu. Tapi balik lagi gitu. Ketika saya membaca Alkitab gitu ya, ada yang saya ingat banget gitu ya. Di Mazmur gitu, Tuhan bilang, Tuhan itu
dekat dengan orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang jiwanya remuk gitu ya. Wah, di situ saya dapat peneguhan lah gitu ya. Oh, apakah saya memang harus lakukan ini gitu. Lalu ketika saya baca lagi, saya nemuin janji Tuhan banget ketika Tuhan bilang duka citamu akan digantikan oleh sukacita. Haleluya. Itu akhirnya saya berpikir, oke, saya harus siapkan hati gitu ya untuk mau mengakui kesalahan saya ini di hadapan jemaat. Kali ini perasaannya berbeda. Karena ketika saya akui, itu bukan karena lagi papa mama gitu. Bukan karena papa mama. Tapi karena ketika di tempat pengasingan itu, saya merasa sama seperti yang Danu rasakan. Ketika semuanya mungkin belum bisa menerima keadaan saya, Tuhan Yesus tuh sudah menerima saya. Puji Tuhan. Itu yang saya rasain tuh penerimaan gitu. Betul. Saya merasa sebenarnya saya sudah nggak layak gitu ya, saya udah nggak layak juga gitu kan untuk berdiri di depan gitu ya, di depan jemaat gitu kan. Tapi waktu itu saya merasa diteguhkan gitu bahwa Kesia, Tuhan gitu ya seperti mengatakan, Kesia, aku menerima kamu itu sangat berharga di mataku gitu ya. Sehingga akhirnya saya meneguhkan hati gitu ya bahwa ya saya mau mengakuinya di hadapan seluruh jemaat, bukan lagi karena papa dan mama, tapi karena betul-betul ini karena Tuhan gitu, karena janji Tuhan di dalam hidup saya gitu ya. Luar Akhirnya biasa. Betul, satu hari saya pulang dari Lembang itulah momen dimana saya dilamar. Jadi satu hari saya pulang dari Lembang, keesokan harinya itu Danu, bapak dan kakaknya Danu itu datang melamar Jadi saya. Kesia nggak tahu waktu itu bahwa bakalan dilamar gitu? Udah disampaikan? Sudah diinfokan. Waktu ketika Danu dibaptis pun juga papa saya bilang kasih kabar Danu sudah dibaptis. Kamu gitu. Ada di pengasingan waktu itu. Iya. Jadi saya nggak tahu. Terbayang nih di kastel yang gelap dia diasingkan di situ. Tapi nggak gelap kok. Nggak. Jadi ingat cerita-cerita kerajaan. Itu tempat yang luar biasa banget. Luar biasa. Iya, tempat luar biasa banget di mana saya dibina, juga terus didorong, diteguhkan hatinya untuk berani gitu mengakui kesalahan gitu. Ya, papa menurut saya memang dan mama telah mengambil keputusan yang tepat ya. Betul. Karena mereka mungkin di alam yang saat mereka berdoa, mereka merasa bahwa belum terjadi breakthrough dalam diri Kesia kepada Tuhan. Danu pun begitu. Jadi mereka akan menunggu dengan sabar sampai terjadi breakthrough, yaitu pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, pergumulan seperti Yakub bergumul bersama dengan Tuhan dan memenangkan pergumulan itu, barulah kalian berdua siap untuk langkah selanjutnya. Iya, betul. Luar biasa ya, Tuhan baik banget ya Kesia. Ada cerita lainnya lagi? Ya, di momen saya mengakui itu di hadapan jemaat. Akhirnya terjadilah. Tante, ya akhirnya terjadilah hari itu ya. Hari yang sebenarnya paling saya khawatirin, yang sebenarnya jauh di dalam hati saya tuh saya takut sekali gitu ya. Akan penghakiman ya? Iya, betul. Saya takut sekali gitu kan. Apalagi, wah ini pasti ada yang bagaimana nih nanti ya gitu ya. Apakah akan ada yang langsung menghujat gitu ya. Jadi saya ingat sekali sampai sekarang momen itu ya, ketika papa akhirnya bilang gitu ya, sama memprolog gitu ya di hadapan seluruh jemaat bahwa ada sesuatu hal yang mau disampaikan gitu ya. Nah, tanpa diduga-duga ada keluarga dan para pekerja yang sudah tahu ini ikut maju ke depan, Tante. Ikut maju ke depan itu seperti mendukung. Iya, sebagai gestur atau simbol bahwa kami mendukung Pak Theodi gitu ya, untuk mengakui gitu ya. Tanpa disuruh-suruh itu? Iya, tanpa disuruh-suruh. Dan keadaan waktu itu ya, saya tuh udah gemeteran, Tante. Gemeterannya itu sampai goyang sendiri badannya gitu ya, sampai salah satu pekerja tuh harus peluk saya gitu. Karena sebenarnya saking nervousnya saya gitu ya. Waktu itu Danu udah hadir juga di situ? Belum. Jadi karena mau pengakuan dulu, baru memperkenalkan nantinya memperkenalkan gitu ya. Dan di momen saya mengakui itu ya, benar-benar itu rasanya tulus dari hati saya gitu ya, bahwa saya sudah melakukan kesalahan gitu ya, dan saya
minta gitu, apakah minta diampuni lah, minta dimaafkan gitu ya. Dan tanpa saya duga juga gitu ya, itu jadi momen yang saya rasa itu jadi kemenangan kami bersama. Bukan hanya kemenangan keluarga kami, tapi kemenangan seluruh jemaat juga gitu ya. Dimana jemaat itu tidak ada satupun yang menghakimi, tidak ada satupun yang menghujat. Kami tuh nangis bersama-sama gitu ya. Jadi tuh satu ruangan tuh saling tangis-tangisan gitu ya. Saling memberi dukungan, dalam artian bahwa bahkan ada yang bilang, wah Pak Theo gitu ya, baru kali ini gitu ya. Ada jemaat yang bilang gitu ya, baru kali ini saya menemui gitu kan, menyaksikan bagaimana hamba Tuhan mau gitu ya dengan anaknya mengakui dosanya di hadapan jemaat gitu ya. Nah waktu itu kan yang seperti saya bilang ya Tante, saya tuh kayak sudah nggak suka lah sama hal-hal yang membawa kekristenan. Saya udah nggak suka sama orang Kristen. Bahkan saya juga maunya nggak ada gitu ya di dunia rohani lah. Di dunia rohani tuh udah nggak perlu-perlu lah yang gitu ya. Saya pikir juga jemaat tuh mungkin udah banyak yang nggak suka lah sama saya gitu ya. Tapi Tuhan nyatakan lagi gitu ya di momen itu bahwa ternyata jemaat tuh mengasihi saya gitu ya. Mereka tuh pelukin saya gitu ya, mereka pelukin saya gitu, mereka memberikan kata-kata dukungan gitu ya, sehingga saya merasa, oh ternyata selama ini saya salah gitu ya, ternyata saya punya perasaan yang salah. Ketika saya kecewa cuman sama 1-2 orang, saya merasanya semua orang tuh udah sama gitu. Betul. Ya. Ternyata tuh enggak gitu ya. Ternyata perasaan saya aja yang salah gitu. Disitulah juga saya tahu bahwa saya dikasihi gitu sama jemaat yang lain gitu. Luar biasa ya, Keisha, luar biasa. Saya sahabat Cross Talk, kita sudah mendengarkan respons daripada kedua anak-anak ini yang saya bisa sebut anak. Iya, karena Pak Theo dan Ibu Evita adalah sahabat saya secara pribadi ya. Kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang bagaimana sampai mereka tertuntun sampai saat ini dengan begitu baiknya adalah karena respons mereka yang benar juga. Pertama, mereka mengakui semua kesalahan mereka. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka perbuat adalah sesuatu perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan membela diri atau lari dari masalah, tapi mereka datang kepada Tuhan dan memohon ampun. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi respons pertama menghasilkan lawatan Allah dalam kehidupan mereka berdua. Tuhan betul-betul telah melakukan encounter, kalau boleh dikatakan kasih ya, pertemuan kasih antar Dia dengan kalian berdua, yang membawa satu perubahan besar yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Dari merasa bahwa hanya melakukan itu karena permintaan, tapi kemudian melakukannya oleh karena perintah Tuhan. Ya, diminta untuk bertanggung jawab pindah iman hanya karena melakukan harus untuk tanggung jawab kepada Keisha, tapi berubah menjadi satu hal yang mengatakan karena saya memang beriman kepadamu Tuhan. Ya. Bukan menjadi beban untuk menerima Keisha, tapi karena iman itu timbul kepada Kristus, itu timbul secara pribadi. Enggak dikotbahin? Amin. Enggak kan? Enggak dikotbahin. Enggak dipaksa juga ya? Tidak dipaksa. Cuma disuruh menyingkir sebentar. 3 hari, berapa hari. Ya luar biasa ya. Jadi Tuhan itu baik. Sahabat Cross Talk, kalau engkau punya masa lalu, mungkin seperti Danu dan Keisha, janganlah terkecoh dengan apa yang iblis mau katakan. Nggak akan bisa ada pemulihan. Atau mungkin dikatakan, tidak apa-apa kok, itu sudah semuanya seperti itu sekarang. Bukan hanya di luar negeri dengan pemikiran bebasnya, tapi di sini pun semua orang hidup dengan cara demikian. Pemikiran yang palsu seperti itu yang ditaruh oleh kuasa kegelapan, membuat kita tidak pernah datang dalam pertobatan kepada Tuhan. Tapi ingatlah, kalau kita mengaku dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Maka Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hanya Tuhan yang mampu. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah kurang maafnya. Tidak pernah kurang kasihnya untuk memulihkan hidup kita asalkan kita mau datang kepada Dia. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
dan membiarkan hidup kita dikuasai oleh kehadirannya dalam kehidupan kita. Maka percayalah, firman Tuhan berkata bahwa masa depan itu sungguh ada. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, contohlah mereka berdua. Mereka mendapatkan kemurahan Tuhan, mereka dipakai dengan lebih luar biasa. Kalau kita punya waktu, kita bicara lebih banyak lagi tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kedua saudara kita. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Keisha dan Danu ya. Biarlah Tuhan memakai hidup kalian lebih lagi, bahkan seperti saya sampaikan, lebih daripada memakai papa dan mama. Amin. Berdampak bagi begitu banyak orang. Apa yang tidak pernah kalian pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, ya tidak pernah mungkin kalian bayangkan, itu yang akan Tuhan sediakan bagi kalian. Amin. Jangan takut kalau ada tantangan dalam rumah tangga, ingat skenario-nya udah disusun Tuhan. Ya, kalau dulu Tuhan begitu detail membuat skenario hidup kalian, Dia tidak akan selesai sampai di situ, Dia akan menyelesaikannya sampai maut memisahkan. Amin. Ya, oke, berjanji di hadapan Tuhan ya, seperti janji nikah ya. Oke. Terima kasih Tante. Terima kasih. Mungkin ada pesan terakhir, pendek-pendek aja dari Danu atau dari Keisha dulu kepada para sahabat Crosstalk. Ya, sahabat Crosstalk, saya ingin menyampaikan bahwa seperti yang tadi suami saya katakan, sebelum orang lain gitu ya menerima kita, sebenarnya Tuhan Yesus tuh sudah menerima kita terlebih dahulu. Dan percayalah bahwa bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang sudah memilih kita untuk menyelamatkan hidup kita. Amin. Pesan dari saya. Oke, Danu. Pesan dari saya untuk sobat Crosstalk bahwa ketika kita mempercayakan diri hidup kita gitu ya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah membuat kita malu. Amin. Dia akan selalu terus menolong, menyertai, dan akan terus menumbuh kembangkan, mendewasakan kita gitu di dalam pengenalan akan Dia. Ya. Secara singkat memang mereka setelah menikah tidak berhenti sampai di situ saja. Danu menjadi sebuah pribadi yang banyak belajar tentang firman Tuhan, bahkan menjadi sarjana teologi ya. Kemarin baru lulus Tante. Baru lulus ya. Beberapa bulan yang lalu. Iya. S2, master. Wow, S2 luar biasa. Ya, dan Tuhan memakai kehidupan Danu bahkan lebih dahsyat, lebih semangat dari anak hamba Tuhan sendiri. Lebih semangat besar dan mereka akan dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa. Demikianlah selesai bincang-bincang kita. Sampai jumpa dalam kesaksian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share video ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati lewat kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.